السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Majlis Idul Adha yang beriman dan berilmu yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kemampuan kepada kita sekalian sehingga mampu melaksanakan salat Idul Adha, dan insya Allah akan segera dilanjutkan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah syariat kurban kepada para sahabat, ada di antara mereka yang meminta penjelasan, "Ya Rasulullah, mahiyal udhiyah?" Wahai Rasulullah, apa sesungguhnya kurban ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah, udhiyah kurban ini adalah syariat yang dibawa oleh sesepuh bapak moyang kalian, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Al-Quran memberikan penjelasan, kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat mulai ayat 100 sampai ayat 118. Bermula dari kerinduan Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan kehadiran seorang putra yang ternyata puluhan tahun tidak kunjung tiba, tapi terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan hamba putra yang saleh. Maka kemudian fabasyirnahu bighulamin halim, lalu dikaruniakan putra yang santun yang kemudian bernama Ismail. Adapun teknis pelaksanaan kurban Allah abadikan di dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka melalui mimpinya Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk mengorbankan putranya, dan setelah melalui dialog, maka akhirnya mereka berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, telah siap. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Namun ketika hampir sedetik kemudian dilaksanakan penyembelihan, ternyata Allah memanggil, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, saya telah memperhatikan, saya telah mengetahui engkau siap melaksanakan kurban terhadap putramu. Tetapi aku ganti
wa fadainahu bidzibhin azim. Jangan kau sembelih putramu. Tidak layak manusia menjadi korban atas nama kepentingan apapun, termasuk atas nama perintah Allah. Yang layak menjadi korban adalah harta yang Allah karuniakan. Maka kemudian saat itu wa fadainahu bidzibhin azim, diganti dengan sembelian yang sangat besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah memang memiliki skenario bahwa korban yang dilaksanakan Nabi Ibrahim itu akan diwariskan syariatnya kepada generasi berikutnya. Ternyata generasi berikutnya itu tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah membawa syariat kurban yang kemudian diabadikan di ayat 36 dan 37 surat Al-Hajj. Di sana Allah nyatakan bahwa unta dan segala macamnya, segala jenisnya itu Allah karuniakan kepada manusia untuk syiar agama. Apabila kalian sudah menyembelihnya, maka makanlah sebagiannya, berikan kepada orang yang meminta sebagiannya, dan sebagian lagi hadiahkan kepada mereka yang tidak meminta. Dan ternyata Allah kemudian berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi ketahuilah, yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging kurban, tetapi ketakwaan kalian. Kurban dengan menyembelih binatang ternak berupa unta, sapi, kerbau atau domba adalah kurban syariat. Sedangkan kurban secara hakikat adalah menyembelih nafsu hewani. Itulah hikmah yang terkandung mengapa Allah meralat perintahnya yang semula Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan putranya, tetapi kemudian diralat dengan diganti sembelian yang sangat besar. Pesan pentingnya adalah sembelih hewan kurbanmu dan lanjutkan sembelihlah nafsu hewanimu. Itu pesan penting di dalam kaitannya hikmah kurban. Majlis Idul Adha rahimallah. Kurban secara syariat hukumnya sunnah dan akan berakhir dengan berakhirnya hari tasyrik. Tapi korban secara hakikat menyembelih hawa nafsu adalah korban hukumnya wajib dan berlaku sepanjang hayat manusia sampai ajal tiba. Mengapa korban menyembelih nafsu hewani wajib hukumnya? Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan, an-nafsu fil insan wahidah walaha sifatani, sifatul bahaim wa sifatus syayatin. Nafsu dalam diri manusia itu sesungguhnya hanya satu, tetapi memiliki dua sifat yang sangat berbahaya. Dan kalau tidak dikorbankan, tidak disembelih, itulah yang akan merusak kehidupan manusia dunia sampai akhir. Mempunyai dua sifat, sifat kebinatangan, hewan ternak sifatul bahaim, wa sifatus syayatin, dan sifat setan. An-nafsul bahimah yang pertama, wa hiya allati yakunu hammuha al-batna wal faraj. Fa idza ghalabat hadhihi sifah kana hammul insan al-akla wasyurba wan nikah kal bahaim. Nafsu binatang, yaitu nafsu yang menjadikan manusia berkarakter seperti binatang. Orientasi hidupnya hanya perut, syahwat, makan, minum, dan seksual. Itu nafsu hewani yang ada pada manusia. Yang kedua, nafsu hewani yang sifatnya ganas, an-nafsus sab'iyah dalam uraian Imam Al-Ghazali. Wa hiya allati yakunu hammuha al-ghadab
wal hikta wal tahajjum 'ala nas bid-darbi wal qatl. Nafsu sabu'iyah, yaitu nafsu yang menjadikan manusia menjadi pribadi yang penuh amarah, dendam, menyerang manusia yang lain, merusak kehidupan, bahkan membunuh. Itulah nafsu sabu'iyah yang ada dalam diri manusia. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, wahya an-nafsu syaitaniyah, nafsu yang berkarakter, yang menjadikan manusia berkarakter seperti iblis. Wahya allati yakunu hammuha al-makra wal khida'a wal hilata wat talbis. Nafsu syaitani dalam diri manusia adalah nafsu yang menjadikan manusia berkarakter makar, melakukan tipu daya, tidak peduli hak orang lain, akal-akalan culas, dan bahkan menyembunyikan kebatilan, merampas hak orang lain. Maka Al-Ghazali menyebutkan, faman ghalabat alaihi hadhihi sifat fahuwa imma bahimatun aw sab'un aw syaitanun. Barang siapa yang hidupnya dikalahkan oleh nafsu-nafsu itu, maka dia akan hidup, akan berkarakter seperti hewan ternak, seperti binatang buas, bahkan bisa meningkat seperti iblis dan setan. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Ajibah dalam syarah hikamnya Iqadul Himam, beliau menyatakan, dzabhul hayawan isyaratun ila dzabhi sifatil hayawaniyah. Menyembelih hewan kurban di saat Idul Adha memiliki pesan spiritual yang sangat dalam. Artinya, sembelihlah nafsu hewani kalian agar kalian bisa selamat hidupnya dari dunia sampai akhirat. Akhirnya Imam Al-Ghazali menegaskan, malam yaktul nafsahu al-bahimah bisayfil mujahadah qatalahu. Barang siapa yang tidak sungguh-sungguh menyembelih nafsu hewaninya, maka dia akan dibunuh oleh nafsu hewani itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah nanti kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, kita memiliki keimanan yang tinggi, keilmuan yang cukup, wawasan yang luas, pemahaman agama yang mendalam, sehingga ibadah kurban kita tidak berhenti pada ibadah syariah, yaitu menyembelih hewan kurban, tetapi sampai kepada kurban yang hakiki, yaitu mampu menyembelih nafsu hewani yang ada di dalam diri kita, sehingga kita selamat dunia akhirat dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah. ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين فإنك غفور رحيم واعف عنا والمسلمين
فإنك عفو كريم وتب علينا والمسلمين فإنك أنت التواب الرحيم وارحمنا والمسلمين فإنك خير الراحمين وسلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين إنك على كل شيء قدير وسلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين فإنك على كل شيء قدير وسلمنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين فإنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أولادنا من عبادك المؤمنين واجعلنا وأولادنا من عبادك المتقين واجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين واجعلنا وأولادنا من عبادك الصالحين واجعلنا وأولادنا من ورثة جنة النعيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم طول أعمارنا في الصحة والعافية wahai Allah panjangkan usia kami dalam keadaan sehat walafiat wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan bahagia wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnul khatimah panjangkan usia kami ya Allah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam beribadah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam segala kebaikan selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya kehidupan dan sekiranya tiba saatnya harus kembali ke hadirat-Mu berikan kami husnul khatimah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته